Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Lagi pengen yang seger-seger nih teman-teman. Hari ini saya bikin yang seger-seger, es cendol kecebong. Namanya sempat viral ya. Ini rasanya beneran enak dan seger banget. Ini saya bikin sendiri loh kecebongnya. Bagaimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Siapkan wadah untuk memasak. Masukkan Nutrijel cincau. Ini ukuran saset yang besar ya. Tambahkan gula pasir, tepung maizena, tepung aci. Kita aduk dulu biar tepung Nutrijelnya enggak bergumpal. Kalau udah tercampur, boleh kita masukkan 600 ml air. Nah, biar warnanya lebih gelap ya, saya tambahkan pewarna makanan warna hitam, kira-kira 4 tetes aja atau sesuai selera. Kita aduk terlebih dahulu sampai tepung-tepungnya itu semuanya larut dan tidak ada lagi yang masih putih ataupun bergumpal. Setelah itu boleh kita nyalakan api kompornya, api sedang. Kita aduk terus, kita masak sampai mengental dan mendidih ya teman-teman. Ini bisa dibilang namanya es dawet ireng atau es cendol kecebong ya teman-teman, karena dibentuknya dimirip-miripin sama bentuk kecebong ya teman-teman. Nah, ini dia sudah mendidih ya teman-teman. Langsung aja kita angkat dan di sini langsung saya masukkan ke dalam plastik segitiga untuk mencetaknya ya saat masih panas. Karena nanti kalau dingin dia akan lebih kental ya teman-teman. Jadi saat masih panas langsung aja ini kita kerjakan ya. Plastik segitiganya di bagian ujungnya kita ikat pakai karet aja ya, biar gampang ya nanti kita mencet plastiknya gitu. Di bagian ujungnya kita gunting sedikit sesuai besar kecebong ataupun cendol yang kamu inginkan ya teman-teman. Nah, karena ini masih panas, saya pakai kain lap bersih, kain handuk ya teman-teman, biar enggak panas tangannya ya teman-teman. Caranya kalian bisa perhatikan dalam video ya untuk membuat cendol yang mirip dengan kecebong ya teman-teman. Mungkin bentuknya enggak 100% mirip ya, tapi lumayan lah ya teman-teman, karena ini enggak pakai cetakan. Dan ini season pertama udah selesai satu plastik, dan ini adonan yang menunggu saya panaskan kembali sampai mendidih ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi dia lebih kental ya setelah dingin. Dan adonan berikutnya langsung juga kita masukin lagi ke dalam plastik segitiga, kita bentuk lagi ya teman-teman. Caranya seperti ini ya, dipencet plastiknya, kemudian plastiknya agak ditarik ke atas biar jadi kayak ada kepalanya gitu teman-teman. Dan ini udah selesai saya kerjakan semua. Ini kita campurkan aja, dan untuk air rendamannya ini kita saring aja, kita buang ya teman-teman. Sekarang kita buat kuahnya yuk yang seger banget. Dan ini cendolnya bisa kita simpan di dalam wadah, kita beri es batu ya, simpan di dalam kulkas. Untuk bahan kuahnya saya pakai gula aren, kemudian tambahkan susu kental manis, tambahkan pandan biar lebih wangi, dan saya tambahkan 1 saset kopi rasa gula aren. Kemudian ada creamer bubuk atau saya pakai Fiber Cream, dan masukkan air sebanyak 500 ml. Untuk creamer kental manisnya dan creamer bubuknya boleh dimasukkan nanti ya setelah gulanya dimasak dan mencair ya teman-teman. Masak sambil terus diaduk-aduk biar susunya dan creamernya enggak pecah ya teman-teman. Kita masak sampai semuanya larut dan mendidih. Biar lebih gurih, ini saya tambahkan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Sambil nonton boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga bagi kamu yang belum pernah subscribe ke channel saya. Terima kasih. Dan ini udah mateng ya, ini kita saring, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman. Ini sudah saya saring, saya tambahkan 1 kaleng susu evaporasi.
Kalian bisa membayangkan untuk rasanya ada aroma gula aren, ada pandan, ada creamernya, ada kental manisnya, ada susu evaporasinya, dan ada garamnya. Ini dijamin rasanya gurih banget. Ini enak banget teman-teman. Seger banget diminum di saat musim udah mulai panas ya teman-teman, atau untuk takjil buka puasa boleh ya. Ini resepnya di save untuk bulan puasa ya, untuk menu takjil. Untuk penggunaan kopi gula arennya boleh di skip ya kalau kalian gak suka. Ini karena suami saya suka kopi, jadi saya tambahkan 1 saset kopi ya teman-teman. Kalau kalian punya nangka boleh banget ditambahin nangka biar rasanya makin mantul. Dan ini aja udah seger banget kuahnya. Dari bahan-bahannya kalian bisa membayangkan betapa segarnya es ini diminum saat musim panas atau sedang dahaga untuk berbuka puasa. Ini enak dan seger banget, nggak usah beli mahal-mahal kecebongnya, bikin sendiri aja. Ini super gampang ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Cobain bikin di rumah ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share kalau video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.